Bab 123. Parti Frieren kini telah tiba di sebuah kota di wilayah Hiren. Stark mengungkapkan kegembiraannya karena akhirnya bisa bersantai di kota setelah sering berkemah selama perjalanan. Stark dan Fern menyatakan bahwa mereka lelah berkemah. Fern mengeluh bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena tanah yang keras dan dingin. Frieren membenarkan keluhan mereka, seraya berkata kalau tidak di kasur memang sulit tidur nyenyak. Padahal, Frieren selalu tertidur pulas hingga kesiangan. Frieren kemudian mengumumkan bahwa mereka bebas beraktivitas hingga sore. Ia memutuskan untuk bersantai di penginapan. Sementara Stark segera berpamitan untuk mencari pandai besi di kota. Setelah Stark pergi, Frieren memberitahu Fern bahwa hari ini adalah ulang tahun Stark. Fern ternyata sudah tahu dan telah menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada Stark. Frieren lalu mengangkat sebuah kotak, mengatakan bahwa itu adalah hadiahnya. Tetapi Fern menegurnya dan melarangnya memberikan hadiah yang aneh-aneh. Frieren lalu menjelaskan bahwa ia hanya berencana memasak hamburger untuk Stark. Frieren menyuruh Fern segera memberikan hadiahnya, karena menurutnya hadiah akan lebih bermakna jika diberikan lebih cepat. Fern mengaku kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk memberikan hadiah. Frieren menegaskan bahwa waktunya hanya sampai sore dan meminta Fern menyusul Stark ke pandai besi. Fern lalu menyusul Stark. Di sana, ia melihat Stark dikerumuni banyak orang karena berhasil menghentikan sapi yang mengamuk. Stark mendapat banyak pujian sebagai pejuang pemberani. Bahkan seorang pandai besi menawarkan untuk mengasah pedangnya secara gratis. Dari kejauhan, Fern heran melihat Stark yang begitu cepat akrab dengan penduduk kota. Ia memutuskan untuk menunda memberikan hadiah karena Stark sedang dikelilingi banyak orang. Setelah itu, Stark memasuki sebuah gang sempit dan Fern mengikutinya dari belakang tanpa sepengetahuan Stark. Situasi ini mengingatkan Fern pada ulang tahunnya sendiri saat ia mengikuti Frieren karena curiga gurunya menggelapkan uang perjalanan. Namun, Fern kembali bersembunyi karena Stark lagi-lagi ditemani beberapa orang. Kali ini, Stark terlihat membantu orang-orang di bar menurunkan anggur dari gerobak. Fern kembali terkejut karena dalam waktu kurang dari 5 menit, Stark sudah akrab dengan semua orang di sana. Dalam hati ia berkata, sudah kuduga, latihan pejuang memang berbeda. Fern terus mengikuti Stark, tetapi masih belum menemukan waktu yang tepat untuk memberikan hadiah. Stark selalu ditemani orang lain. Ia membantu mencari kucing yang hilang, menemani anak-anak bermain, hingga mendapat tawaran latihan dari seseorang yang tidak dikenalnya. Menjelang sore, Fern akhirnya mendapat kesempatan saat Stark terlihat sendirian. Ia tidak ingin menyia-nyiakan momen itu dan segera mendekati Stark. Stark bertanya, mengapa Fern terlihat sangat kelelahan? Fern hanya diam, membuat Stark sedikit takut karena tidak memahami situasinya. Dengan sedikit kaku, Fern menyerahkan hadiahnya. Stark terkejut dan Fern sedikit kesal karena Stark lupa hari ulang tahunnya sendiri. Hadiah itu adalah sepasang sarung tangan baru. Stark lalu menyadari bahwa sarung tangannya memang sudah usang. Fern mengatakan bahwa meskipun sarung tangan itu usang, itu adalah bukti kerja keras Stark. Stark teringat pada gurunya, Aizen, yang selalu memakai jubah yang sama karena dibelikan oleh Himmel. Aizen pernah berkata bahwa jubah itu adalah bukti perjuangan dan kerja kerasnya, tetapi ini hanyalah atat dan alat bisa diganti kapan saja karena bukti bisa terus ditumpuk. Stark lalu memakai sarung tangan pemberian Fern dan berjanji akan berjuang lebih keras lagi. Kemudian mereka kembali ke penginapan. Frieren yang menyambut mereka marah karena mereka pulang terlambat. Malam itu, mereka menikmati hamburger khusus yang disiapkan Frieren untuk merayakan ulang tahun Stark. Bab 124. Setelah meninggalkan wilayah Hiren, rombongan Frieren melanjutkan perjalanan mereka menuju ibu kota kekaisaran. Bab ini dibuka dengan dua orang tua yang tampak bahagia dan mengobrol santai. Sang suami memeriksa kotak surat yang ternyata kosong, sementara istrinya berada di sisinya. Sambil memandang langit cerah, sang istri berkata, "Ladar, seperti biasa bangunmu pagi sekali." Sementara itu, rombongan Frieren sedang melintasi jalan berlumpur di tengah hutan belantara. Jalur itu sangat sulit dan penuh lumpur. Fern mengeluh kesal dan berkata, "Mengapa kita harus melewati jalan seperti ini? Kakiku sudah capek, aku sudah muak." Frieren juga merasakan kesulitan, lalu menegur Fern agar tidak mengeluh. Ia menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain karena itu satu-satunya jalan menuju ibu kota kekaisaran. Stark menunjukkan sikap sok kuatnya dan berkata, "Menyedihkan sekali, mau aku gendong." Mendengar itu, Fern dan Frieren langsung melompat ke punggung Stark. Stark akhirnya menggendong keduanya meski ucapannya tadi hanya candaan. Setelah bersusah payah, mereka akhirnya melihat sebuah pemukiman. Frieren memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Ia memperingatkan rombongan agar tidak kehilangan semangat karena ini hanya pemberhentian sementara. Fern memasang wajah lesu, menyadari mereka masih harus melintasi jalur serupa setelahnya. Seorang penduduk desa mendekati mereka dan mengatakan bahwa jarang ada petualang yang melewati desa mereka sejak jalan utama dibuat. Fern terkejut dan sebelum ia marah, Frieren berkata, "Aku tidak tahu kalau jalan utama sudah dibangun baru-baru ini." Ternyata, jalan utama itu sudah dibangun 30 tahun lalu. Stark mengoceh pelan, menyebut Frieren nenek-nenek, tapi ia tak berani mengatakannya keras-keras.
Pasangan tua di awal bab ternyata adalah kepala desa dan istrinya. Ladar digambarkan sebagai kepala desa yang bijaksana, terampil, dan dihormati. Ia juga bertindak sebagai tabib dan aktif mengobati warga desa. Selain itu, ia mendengarkan keluhan setiap warga dan bahkan bermain dengan anak-anak. Ladar adalah sosok kepala desa yang digambarkan sangat ideal. Pemuda tadi mengantar rombongan Frieren menemui kepala desa. Ladar memperkenalkan diri. "Namaku Ladar, kepala desa di sini," sambil menjabat tangan Frieren. Ia mengatakan bahwa desa mereka tidak memiliki penginapan, tetapi ada banyak rumah kosong. Ladar mengizinkan rombongan Frieren menggunakan rumah-rumah itu sesuka hati. Ia juga meminta Frieren menceritakan kisah petualangan mereka kepada warga desa yang hidupnya monoton hanya di ladang. Frieren sebenarnya menyadari sesuatu saat menyentuh tangan Ladar, tapi ia memilih mengabaikannya. Lalu waktu sedikit berlalu, seperti biasa, Stark cepat akrab dan bermain dengan anak-anak desa yang mengagumi sosoknya sebagai pejuang. Rombongan memutuskan bermalam di desa setelah mendapat izin dan penginapan gratis. Mereka dijamu oleh warga desa dan mulai menceritakan kisah petualangan mereka. Frieren tampak waspada, memperhatikan Ladar yang sedang membantu warga lain. Saat malam tiba, Frieren meminta rombongan bergantian berjaga. Stark bingung mengapa Frieren begitu waspada. Frieren menjelaskan, menurut penduduk desa, kepala desa adalah orang yang ramah dan sangat baik serta hanyalah manusia biasa. Namun ia menyembunyikan dan merahasiakan sesuatu. Aku merasakan saat menjabat tangannya. Kepala desa adalah seorang pejuang yang masih aktif. Malam itu, Stark mendapat giliran jaga pertama. Di tempat lain, Ladar mengeluarkan koper berisi senjata. Ia mengambil sebuah belati dan mengingat perintahnya. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Ladar saat masih muda mendapat misi rahasia dari kekaisaran untuk mengawasi pelancong yang menuju ibu kota melalui pegunungan. Ia juga diperintahkan untuk menghabisi orang-orang dalam daftar yang diberikan. Mereka tidak tahu alasan pembunuhan itu, meski beberapa nama adalah orang yang berjasa bagi kekaisaran. Kilas balik menunjukkan bahwa hanya kekaisaran yang bisa mengakhiri misi ini. Ladar memandangi daftar misi itu dan menyadari hanya Frieren yang tersisa. Ia adalah satu-satunya pembunuh yang masih hidup hingga kini. Ladar tersenyum pahit dan berkata, pada akhirnya dirinya tidak diizinkan untuk hidup dengan tenang. Ladar mendekati gubuk tempat rombongan Frieren menginap. Ia terkejut melihat Stark masih terjaga meski sudah malam. Ladar menganggap kemampuannya sudah menumpul karena targetnya bisa merasakan niatnya. Ia meminta Stark minggir dan membiarkannya lewat. Stark mengakui perkataan Frieren. "Frieren benar," ujarnya, "kau bukan pejuang biasa, auramu berbeda." Ladar kembali meminta Stark pergi, menegaskan bahwa targetnya hanya Frieren. Stark menolak dan bertanya, "Apa sudah tak ada ruang untuk berbicara?" Karena bujukan gagal, Ladar meminta Stark mengambil senjatanya. Ladar melempar jubahnya dan berkata kalau benar kemampuanmu berada di atasku, dan ia tahu kalau Stark punya banyak pengalaman. Stark yang menyadari pertarungan tak bisa dihindari segera mencoba meraih kapak di punggungnya. Namun Ladar sangat cepat, ia bilang kalau Stark sudah masuk jangkauannya. Sebelum sempat menyentuh kapaknya, Ladar sudah berdiri di depannya tanpa disadari. Belati Ladar mengarah tepat ke tenggorokannya. Ladar memintanya diam atau akan dibunuh. Namun Stark berteriak memanggil nama Frieren. Ladar lalu menyerangnya dengan lututnya sampai membuat Stark pingsan. Ladar bilang kalau Stark tidak masuk dalam daftarnya. Bab 125. Stark yang berhasil dilumpuhkan, sekarang terbaring di tanah. Ladar meninggalkannya karena dia tidak masuk dalam daftar misinya. Ladar lalu menuju tempat Frieren tertidur. Vern terbangun karena keributan pertarungan, dan segera memanggil Frieren. Frieren ternyata sudah dalam mode siap tempur, lengkap dengan tongkat sihir yang dipegangnya. Ladar masuk dengan menghancurkan pintu, dan dalam balutan debu yang menghalangi pandangan, Frieren langsung menembakkan Soltrak. Ladar ternyata cukup cepat dan berhasil menyentuh tangan Frieren sebelum Soltrak benar-benar dilepaskan. Ladar mengarahkan tangan Frieren ke atas yang otomatis membuat Soltrak tertembak ke atap. Frieren tak sempat melakukan tindakan lanjutan. Tubuhnya dibanting ke lantai dan dalam posisi berbalik, belati Ladar sudah ditempatkan di lehernya. Ladar tak langsung mengeksekusi karena ia sadar Vern sedang mengarahkan tongkat sihirnya kepadanya. Ladar lalu meminta Vern untuk tidak bergerak karena dalam jarak tersebut, menurutnya ia dapat memenggal kepala Frieren lebih dulu dibandingkan sihir Vern. Frieren membenarkan Ladar dan berkata, "Kamu tidak terdeteksi oleh deteksi sihir. Siapa kamu sebenarnya?" Ladar mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu dari sejumlah bayangan yang sejak awal memang tidak memiliki nama. Frieren mengenali dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka pejuang bayangan benar-benar ada. Pejuang bayangan adalah pejuang yang ahli dalam menyembunyikan sihir. Mereka adalah organisasi yang dikhususkan untuk melawan penyihir. Organisasi yang sudah ada sejak kekaisaran dibentuk. Frieren mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan yang asli. "Menjauhlah dari Frieren sama," kata Vern dengan tegas sambil mengarahkan tongkatnya ke Ladar. Ladar menjawab bahwa ia tidak keberatan untuk saling membunuh di sana. Frieren membantah Ladar dan mengatakan bahwa ia takut mati. Lalu tiba-tiba Stark muncul, melompat dari arah
jendela dan langsung menyerang Ladar dengan kapaknya. Ladar menahan serangan itu dan belatinya hancur. Ladar dengan reaksi cepatnya menangkap lengan baju Stark dan dalam sepersekian detik ia mengambil belati baru dan segera akan menusuk Stark. Saat ia akan menancapkan belatinya ke leher Stark, Vern menembakkan soltrak yang tepat mengenai belati Ladar. Ladar terkejut dan memandangi tangannya. Ia tahu jika saja Vern mengincar organ vital, dirinya pasti sudah mati. Sekarang ia sadar pertarungan sudah usai. Ladar berkata bahwa ia tak percaya telah melakukan kesalahan dan memuji kerja sama parti Frieren. Ladar bilang bahwa dirinya dulu juga adalah petarung seperti mereka. Frieren bertanya kepada Ladar mengapa ia ingin membunuhnya. Namun, Ladar hanya menjawab dengan santai, "Mana ku tahu? Aku juga ingin mengetahuinya." Ladar mengatakan ia bahkan tidak tahu kepada siapa ia mengabdi. Ladar memberitahu mereka bahwa misi itu datang dari 60 tahun lalu. Ia ditugaskan bersama 2 orang lainnya. Ia datang ke desa itu sejak masih kecil dan sudah hidup di sana 60 tahun. Dirinya menikah dan hidup bahagia, namun ia juga tidak bisa mengabaikan misi. Hanya dirinya dan misi itulah yang tersisa. Dan Frieren adalah satu-satunya nama di daftar yang masih hidup. Ladar bilang ia tak tahu ini keberuntungan atau nasib sial, namun ia ingin menyelesaikan misinya. Frieren lalu menurunkan penjagaannya. Ia berkata pertarungan ini sia-sia. Ia memberitahu Ladar bahwa sudah tidak ada satupun yang ingat dengan misinya. Ladar lalu berkata, "Lalu untuk apa hidupku ini?" Frieren hanya bilang, "Mana ku tahu," dan menyuruhnya memikirkan sendiri. Frieren lalu meninggalkan desa tersebut dan melanjutkan perjalanan. Ladar mempertanyakan dirinya. Ia, yang selama ini membanggakan diri sebagai pejuang sejati, nyatanya merasa lega saat bisa pulang ke rumah dengan selamat. Penduduk desa tak ada yang menyadari pertempuran yang terjadi. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Frieren sudah meninggalkan desa. Penutup chapter menampilkan Ladar yang sangat bahagia di dekat istrinya. Dan Vern, dalam perjalanan menuju ibu kota, kembali misuh-misuh karena melewati jalur yang jauh lebih ekstrim dari sebelumnya.